Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita, serta memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel bagi kita. Amin. Sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan tetap melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-13, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Doa saya bahwa pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, siklus dosa, pertobatan, kelepasan, berkat, dan balik kepada dosa lagi berlangsung terus dalam sejarah umat Israel. Karena dosa dan pemberontakan Israel, Allah kembali membiarkan mereka ditundukkan oleh bangsa Filistin. Dalam masa seperti itulah Simson lahir sebagai hakim Israel yang berikutnya. Berbeda dengan hakim-hakim yang lain, penulis kitab Hakim-Hakim mengisahkan pilihan atas Simson telah dinyatakan sejak Simson belum dilahirkan. Simson lahir dari seorang perempuan yang tadinya mandul. Perempuan itu mendapat pemberitahuan khusus dari malaikat Tuhan bahwa ia akan memiliki anak yang akan menjadi nazir Allah, karena Allah akan melepaskan Israel dari tangan Filistin melalui Simson. Pemberitahuan ini begitu penting karena sejak mengandung bayinya, si ibu pun harus menjauhkan dirinya dari minuman yang memabukkan dan makanan yang haram. Simson harus kudus bahkan sejak menjadi janin dalam rahim ibunya. Manoah, suami perempuan itu, kemudian meminta konfirmasi dari Tuhan untuk memenuhi permintaan Manoah. Malaikat Tuhan pun datang lalu berbicara mengenai anak yang akan dilahirkan. Malaikat Tuhan itu pun kemudian menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya, dengan naik dalam nyala api mezbah yang tengah membakar seekor anak kambing dan korban sajian yang dipersembahkan Manoah. Baru pada saat itulah Manoah dan istrinya sadar bahwa malaikat Tuhan itu bukan manusia dan bukan juga malaikat biasa. Mereka baru sadar bahwa mereka baru saja berbicara dengan Allah sendiri. Sungguh ajaib peristiwa yang dialami Manoah dan istrinya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita perhatikan, sungguh ajaib peristiwa yang dialami oleh Manoah dan istrinya. Namun tidak semua orang akan mengalami peristiwa ajaib seperti ini dalam kehidupan imannya, bukan? Tentu Allah memiliki pertimbangan dan rencana tersendiri, sehingga ia memberi pengalaman-pengalaman ajaib itu kepada orang-orang tertentu. Karena itu, bila kita tidak mengalaminya, tidak perlu berkecil hati, karena bukan berarti kita tidak hidup benar atau kita tidak diperkenankan Tuhan. Yang perlu kita kejar adalah pertumbuhan di dalam iman menuju kedewasaan di dalam Kristus. Jangan cemburu dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi seseorang, tapi pacu dirimu untuk menikmati perjalanan iman dengan Tuhan. Percayalah, akan ada banyak pertimbangan yang Tuhan berikan kepada kita atas setiap peristiwa yang terjadi dalam kita, karena Dia tahu persis sekuat apa kita menanggungnya. Dan jika Tuhan akan lakukan mujizat yang besar di dalam hidupmu, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup seorang, itu waktunya kita terus merendahkan diri. Tidak perlu sombong dan tidak perlu memegahkan diri, karena semuanya bersumber dari Tuhan yang sama, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Teruslah maju di dalam Tuhan. Kejarlah kekudusan dan perkenanannya, sehingga dengan demikian kita semakin menikmati hari-hari kita bersama dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi saudara yang masih bergumul dalam sakit penyakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi saudara yang memiliki pergumulan berat, percayalah, seperti Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita sepanjang hari ini. Shalom.